Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk bertemu kembali melanjutkan materi kita mengenai struktur atom. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai model atom dan konfigurasi elektron. Masih dengan saya Anitia Santri. Kita awali pelajaran kita hari ini dengan baca doa. Berharap semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Kita akan belajar mengenai 4 hal. Yang pertama, perkembangan teori atom. Yang kedua, perkembangan model atom. Yang ketiga, konfigurasi elektron. Dan yang keempat, mengenai elektron valensi. Langsung saja kita awali dengan perkembangan teori atom. Jadi teori atom ini ada 6 teori atom ya, diawali dengan teori dari Demokritus ya, kemudian Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Jadi mulai dari Demokritus sampai Bohr itu adalah seorang ilmuwan, jadi dicetuskan oleh perorangan ya. Namanya perkembangan itu berarti ada penyempurnaan, bukan menentang teori yang sebelumnya, tapi menyempurnakan teori yang sebelumnya. Seperti teori yang diawali oleh Demokritus, Demokritus memberikan istilah atom itu diambil dari kata Yunani ya, bahasa Yunani, yaitu dari kata a dan tomos yang artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian disempurnakan oleh Dalton. Dalton menyatakan bahwa bentuk yang tidak dapat dibagi-bagi tadi, bentuk atom itu adalah bulat dan pejal. Lalu disempurnakan oleh Thomson. Tanpa menentang pernyataan Dalton, Thomson menyatakan yang bulat dan pejal tadi itu ternyata ada partikel negatif di sekitarnya ya, pada seluruh bagian atom. Nah, teori dari Thomson ini disempurnakan oleh Rutherford. Yang bermuatan negatif tadi, partikel negatif itu ternyata mengelilingi inti atom ya, dia mengelilingi inti atom. Selanjutnya disempurnakan oleh si Bohr, bahwa partikel negatif tadi mengelilingi inti atom pada lintasannya masing-masing ya, tidak berkeliaran gitu aja. Jadi si partikel negatif tadi, si elektron tadi itu memiliki lintasannya masing-masing. Nah, teori yang kita pakai sampai sekarang yaitu mekanika kuantum itu menyempurnakan teori yang diberikan oleh Bohr, yang dinyatakan oleh Bohr bahwa partikel itu tidak hanya atom itu tidak hanya sekedar partikel tapi juga termasuk gelombang ya. Baik, setelah 6 teori atom kita akan membahas 5 model atom. Kenapa 5? Karena Demokritus tidak memberikan model atomnya, hanya memberikan teori saja ya. Jadi model atom yang pertama itu dicetus oleh Dalton, yang kedua Thomson ya, masih berurutan sama dengan urutan teori atom tadi. Setelah Rutherford itu ada Bohr, dan yang terakhir yang kita pakai sampai sekarang yaitu mekanika kuantum. Nah, untuk mekanika kuantum di sini dimunculkan fotonya Schrödinger karena Schrödinger itu penyumbang ide yang lebih besar dari ilmuwan-ilmuwan lainnya ya dalam teori mekanika kuantum ini. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu model atom Dalton. Di sini Dalton menyatakan sesuai dengan apa yang diteorikan oleh Demokritus tadi, bahwa atom itu bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Tapi perkembangan dari teori Demokritus itu, Dalton menyatakan bahwa atom itu berbentuk bola pejal. Pejal itu berarti padat ya, dia tidak kopong seperti bola bowling atau bola golf gitu. Dia padat dalamnya, bukan seperti bola basket yang tengahnya itu kosong ya. Nah, selanjutnya Dalton menyatakan bahwa atom itu bisa bergabung dengan atom lain sehingga membentuk suatu molekul dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Ya, misalnya untuk membentuk molekul air, maka atom hidrogen akan bergabung dengan atom oksigen dengan perbandingan 2 hidrogen dan 1 oksigen. Jadi dia perbandingannya bilangan bulat dan sederhana ya. Lanjut lagi ke model atom yang kedua yaitu model atom Thomson. Nah, model atom Thomson ini sering dikenal sebagai model atom roti kismis. Nah, apa perkembangannya dari teori atom Dalton itu?
Dia tetap tidak menyangkal bahwa atom itu berbentuk bola bulat yang pejal. Tapi dia menemukan bahwa pada atom yang bulat dan pejal tadi itu ada partikel yang bermuatan negatif yang menyebar di seluruh bagian atom. Ya, untuk mempermudah mengingat untuk mempermudah mengingat model atom Thomson ini, itu biasa disebut atau digambarkan sebagai model roti kismis, ya. Di mana kismisnya itu menyebar di seluruh bagian roti. Ada yang di permukaan, ada yang bagian dalam, ada yang di bagian inti, ya. Oke, selanjutnya model atom yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Model atom Rutherford ini biasa disebut dengan model atom tata surya. Nah, di mana inti atom yang bermuatan positif itu dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, di sini Rutherford sudah mengeluarkan pernyataan bahwa atom itu bersifat netral karena jumlah proton dengan elektron itu jumlahnya sama, ya. Muatan positif dan muatan negatif jumlahnya sama sehingga atom bersifat netral. Nah, kelemahan model atom Rutherford, ini Rutherford menyatakan selama elektron itu mengelilingi inti atom, itu terbentuk gaya sentripetal, ya. Gaya sentripetal itu bisa mengakibatkan elektron lama-kelamaan akan terhisap sampai ke inti. Nah, ini tidak terbukti, ya. Nanti akan disempurnakan oleh teori atom Bohr. Oke, lanjut lagi. Model atom yang keempat yaitu model atom Bohr. Di sini Bohr menyempurnakan teori dari Rutherford. Ternyata gaya sentripetal itu tidak ada karena elektron itu mengelilingi inti atom dengan tingkat energi yang berbeda-beda. Jadi sudah ada orbitalnya masing-masing, sudah ada lintasannya masing-masing. Jadi atom itu benar, dia netral, bersifat netral, jumlah elektron dan protonnya sama, tetapi elektronnya tadi sudah memiliki lintasan masing-masing untuk mengelilingi elektron. Jadi dia tidak berbentuk gaya sentripetal, ya. Lalu Bohr juga bilang bahwa elektron itu hanya dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya, dari satu kulit ke kulit lainnya, itu dengan menyerap atau melepas energi. Ya, jadi kalau elektron yang di kulit kedua mau pindah ke kulit pertama atau elektron di kulit pertama mau pindah ke kulit kedua, itu bisa terjadi hanya ketika elektron itu menyerap atau melepas energi. Jadi tidak serta-merta bisa pindah-pindah lintasan, ya, karena setiap elektron itu mempunyai tingkat energi yang berbeda-beda. Oke, yang terakhir yaitu model atom mekanika kuantum. Ini digagas oleh beberapa ilmuwan, ya. Salah satunya tadi Erwin Schrödinger yang menyatakan bahwa pada model atom mekanika kuantum ini elektron itu tidak hanya sekedar partikel, tapi juga berupa gelombang. Sehingga orbital tadi yang digambarkan oleh Bohr berupa garis pasti, itu di model atom mekanika kuantum ini disempurnakan bahwa lintasan elektron itu bukan berbentuk garis pasti, dia berupa ruangan, ya. Orbitalnya itu berupa ruangan dengan kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi hanya kemungkinan terbesar menemukan elektron pada lintasan 1 atau pada lintasan 2 gitu. Tidak bisa dipastikan elektron itu didapatkan pada titik ini gitu, enggak, ya. Jadi kepastian itu tidak ada, dia hanya berupa kebolehjadian karena elektron itu juga merupakan gelombang, ya, tidak hanya sekedar partikel. Oke, itu dia perkembangan model atom, ya, dari Dalton sampai mekanika kuantum. Kita lanjutkan pembahasannya ke konfigurasi elektron dan elektron valensi. Jadi, apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron suatu atom dalam tiap kulit atau orbital. Jadi orbital tadi lintasannya itu. Untuk mempermudahnya kita bisa mengatakannya sebagai kulit atom, ya, kulit atom. Jadi kalau dikatakan kita mengkonfigurasikan elektron, berarti kita menyusun elektron. Ingat, partikel atom ada 3, elektron, proton, dan neutron. Yang kita konfigurasikan adalah elektron. Karena proton tidak dapat diganggu-gugat, dia letaknya di inti atom. Ya, jadi yang kita susun, yang kita konfigurasikan itu adalah elektron, ya. Oke,
Kita susunnya di mana? Kita susunnya di kulit atom tadi, di orbital tadi. Jadi setiap kulit itu ada jumlah elektron maksimal yang dapat ditampungnya. Kulit pertama yang paling dekat ke inti atom, ya, menghitungnya seperti itu. Jadi kulit pertama itu yang paling dekat ke inti atom. Nah, setelah kulit pertama itu kulit kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi jumlah elektron maksimal di tiap kulit itu mengikuti rumus 2n pangkat 2, di mana n-nya adalah nomor kulit. Jadi jika disajikan dalam bentuk tabel, kulit pertama yaitu kulit K, ya, dia kasih nama kulitnya itu diawali dengan K. Kulit kedua itu kulit L, kulit ketiga kulit M, dan seterusnya. Maka masukkanlah dia, ganti huruf N-nya itu dalam rumus umum tadi menjadi kulit keberapa. Misal kita mau tahu berapa jumlah maksimal elektron pada kulit pertama, maka N-nya diganti 1. Ya, jumlah maksimal elektron di kulit pertama yaitu 2 elektron. Di kulit kedua ganti N-nya dengan 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 2, 8. Paling banyak di kulit kedua itu 8 elektron. Nah, begitu juga di kulit M. Kulit M adalah kulit ketiga, ganti N-nya dengan 3. 2 kali 3 pangkat 2 jadi 18 elektron. Nah, seperti itu ya, untuk menentukan jumlah elektron maksimal di tiap kulit. Nah, sekarang setelah mengetahui jumlah elektron maksimal di tiap kulit, kita lihat dulu pengertian dari elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar setelah dikonfigurasikan. Jadi setelah kita susun tadi elektronnya itu, maka kulit terluarnya itu kita cek berapa jumlah elektron pada kulit terluar itu. Itulah yang disebut sebagai elektron valensi. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh. Oke, di sini kita konfigurasikan atom fluor. Bisa dilihat tabel periodiknya ya. Atom fluor itu ada di sebelah kanan ya, kolom kedua dari kanan. Kolom kedua dari kanan, posisinya itu paling atas ya, di kolom kedua. Untuk mengkonfigurasikan elektron ya, namanya kita mau menyusun elektron. Berapa elektron yang kita susun? Nah, itu kita harus tahu ada berapa yang mau kita tentukan, yang mau kita susun elektronnya. Maka kita harus tahu nomor atomnya. Ya, ingat pada materi struktur atom, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Ya, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Pada kondisi netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi di sini fluor nomor atomnya 9, berarti jumlah protonnya 9. Karena fluor ini adalah atom netral, bukan ion, dia tidak bermuatan, maka jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya, yaitu 9. Nah, sudah tahu jumlah elektronnya ada 9, maka kita sudah bisa menyusun, mengkonfigurasikannya. Jadi ada 9 elektron nih yang mau kita tentukan tempatnya. Ya, yang pertama kita letakkan dulu elektron di kulit K, kulit pertama yang paling dekat dengan inti. Berapa jumlah elektron yang bisa ditampung oleh kulit K maksimal? Kulit K adalah kulit pertama, maka langsung masuk rumus 2n pangkat 2. 2 kali 1 pangkat 2 berarti 2. Ya, 2 elektron paling banyak yang bisa masuk ke kulit K. Sisanya berapa lagi? 7 lagi. Langsung masukkan ke kulit kedua, yaitu kulit L. Berapa yang dimasukkan ke situ? Cek lagi. Kulit kedua berarti langsung masuk rumus 2n pangkat 2. Kulit kedua itu paling banyak 8 elektron. Sedangkan ini tersisa 7 elektron. Nah, itu artinya apa? Artinya semuanya ketujuh-tujuhnya itu bisa masuk ke kulit L. Ya, jadi kulit K berisi 2 elektron, kulit L berisi 7 elektron. Jadi untuk konfigurasi elektron atom fluor hanya terisi 2 kulit. Kulit K dan kulit L. Mana kulit terluarnya? Kulit L. Maka elektron valensinya cek. Ada berapa elektron di kulit L itu? 7. Elektron valensinya 7. Ya.
kalau dimisalkan, ya ini saya coba misalkan ya. Nomor atom fluor itu 9, artinya ada 9 elektron. Ya, ada 9 orang yang mau kita susun, yang mau kita tempatkan di kamar-kamar. Kulit atom tadi kita anggap kamar ya. Jadi 9 orang ini akan kita tempatkan pada kamar-kamar yang sudah tersedia. Di kamar pertama, hanya boleh diisi maksimal 2 orang. Oke, masuk 2 orang. Tersisa berapa orang lagi? Dari 9 tadi sudah masuk kamar 2 orang, berarti tersisa 7 orang lagi. Yang 7 orang ini masukkan ke kamar kedua. Apakah bisa masuk semuanya? Bisa, karena kapasitas maksimal di kamar kedua adalah 8 orang. Jadi yang 7 tadi sisanya itu bisa masuk semua. Artinya untuk menyusun 9 orang tadi dibutuhkan cukup 2 kamar. Ya, dibutuhkan cukup 2 kamar. Jadi, cek di kamar terakhir itu jumlah orangnya berapa. Kamar terakhirnya kan kamar kedua. Jumlah orang di kamar kedua itu 7, berarti elektron valensinya 7. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita masuk lagi ke contoh kedua. Ini ion sulfur ya. Ion sulfur nomor atomnya 16. Bisa kalian cek ion sulfur itu kolom ketiga dari kanan pada kotak kedua ya, di kolom ketiga kotak kedua. Ion sulfur nomor atomnya itu 16. Ya, Z-nya, nomor atomnya 16. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Pada kondisi ini, sulfur itu netral. Dia tidak berbentuk ion. Artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Muatan positif sama dengan muatan negatif. Nah, jumlah elektronnya 16. Artinya, kita harus menyusun 16 elektron ini. Kita letakkan di kamar-kamar yang sudah tersedia ya, di orbital-orbital yang sudah tersedia. Langsung masuk ke orbital pertama, maksimal berapa elektron? 2. Masukkan 2. Tersisa 14 lagi. Masuk ke kamar kedua, kulit L. Ya, orbital kedua, berapa jumlah maksimalnya? 8. Cuma boleh 8, nggak boleh lebih. Oke, masukkan 8. Tadi kan tersisa 14. Masuk 8. Tinggal 6 lagi. Nah, sisa 6 lagi ini, itu masukkan ke kamar ketiga. Ke orbital ketiga, ya, kulit M. Kulit M itu maksimal berapa elektron? 18 elektron. Sedangkan tadi tersisa 6. Oke, berarti bisa masuk semuanya. Oke, masuk semua. Artinya untuk 16 elektron itu dibutuhkan 3 kulit. Kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron ya, terisi maksimal. Kulit ketiga 6 elektron sisanya. Jadi kalau dibaca, cara bacanya ya, konfigurasi atom sulfur dengan nomor atom 16 adalah 286. Dari situ ketahuan berarti terisi 3 kulit. Kulit terluarnya yaitu kulit M yang berisi elektron, ya, orbital ketiga, terisi 6 elektron. Itu berarti elektron valensinya 6. Ya, kan kulit K itu yang paling dekat dengan inti. Setelah kulit K itu kulit L, habis kulit L baru kulit M. Nah, ini yang paling luar adalah kulit M. Cek, di kulit M itu ada berapa elektron? Ada 6 elektron, berarti elektron valensinya 6. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu konfigurasi atom kalium. Atom kalium dengan nomor atom 19, itu di tabel periodik posisinya ada di sebelah kiri ya. Dengan nomor atom 19, maka jumlah protonnya 19, jumlah elektronnya juga 19. Nah, yang mau kita susun, yang mau kita konfigurasikan sebanyak 19 elektron. Langsung masuk ke kulit pertama 2 elektron. Kulit kedua maksimal 8 elektron ya, berarti sudah total 10 elektron. Tersisa 9 elektron lagi. 9 elektron untuk ditempatkan ke kulit ketiga itu tidak memenuhi jumlah maksimal. Ya, tidak memenuhi jumlah maksimal. Maka sesuai dengan aturan yang bisa kalian lihat pada buku kalian yang berada di kolom warna merah di buku halaman 30, itu
Jika jumlah elektronnya 8 tapi tidak sampai 18, mulai dari 8 tidak sampai 18, tidak sampai jumlah maksimum di kulit M, maka yang diisi sebanyak jumlah elektron maksimal di kulit sebelumnya. Ya, begitu juga dengan kulit N nantinya. Jadi kalau kulit M itu tidak sampai 18, cek kulit sebelumnya berapa? Maksimal 8, maka tuliskan 8 elektron di kulit M tersebut. Lalu sisanya itu masukkan ke kulit berikutnya. Jadi setelah tadi di kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, total 10. Sisa 9 elektron. Untuk kulit M, 9 elektron itu tidak mencapai jumlah maksimum. Berarti yang ditempatkan di kulit M itu hanya 8 elektron. Sisa satu lagi itu masukkan ke kulit berikutnya, yaitu kulit N. Nah, artinya ada 4 kulit yang terisi untuk mengkonfigurasikan untuk menyusun elektron pada atom kalium, ya, sebanyak 19. Jadi cara bacanya konfigurasi elektron atom kalium dengan nomor atom 19 adalah 2881, bukan 289, ya. Jadi 2881 terisi 4 elektron. Lalu kita lihat elektron terakhir yang berisi, kulit terakhir yang berisi elektron adalah kulit N. Berapa jumlah elektron pada kulit N itu? 1 elektron. Itu artinya elektron valensi dari atom kalium adalah 1. Masuk lagi ke contoh yang kedua, keempat ya, contoh kedua untuk aturan khusus tadi, yaitu atom kalsium dengan nomor atom 20, jumlah proton 20, jumlah elektron juga 20. Berarti kita konfigurasikan, kita susun 20 elektron ke dalam tiap orbital, ya. Kulit yang pertama itu diisi maksimal sebanyak 2 elektron. Kulit kedua diisi maksimal sebanyak 8 elektron, berarti tersisa 10 elektron lagi. Nah, untuk di kulit M, karena dia tidak mencapai jumlah maksimal 18, ya sisanya kan 10 lagi. Tidak mencapai jumlah maksimal, maka cek kulit sebelumnya. Kulit sebelumnya itu kulit L, maksimal 8. Maka di kulit M juga dituliskan maksimal 8 elektron. Nah, sisanya berapa lagi? 2 lagi. Yang 2 lagi yaitu dimasukkan ke kulit N, kulit berikutnya, ya, kulit keempat. Jadi bisa dibaca lagi aturan pengisian elektron, penyusunan elektron pada tiap kulit itu ada di buku halaman 30, ya. Cara membacanya, konfigurasi elektron dari atom kalsium dengan nomor atom 20 adalah 2882. Kulit terakhirnya adalah kulit N dengan jumlah elektron pada kulit N sebanyak 2 elektron, artinya elektron valensi dari atom kalsium adalah 2. Oke, jangan lupa untuk cek Google Classroom-nya. Di situ sudah Bunda sediakan latihan kalian, ya, ala bisa karena biasa. Jadi kalian sering-seringlah untuk mengkonfigurasikan elektron ini supaya nanti terbiasa, ya, tidak kaku lagi. Tidak perlu lagi masuk rumus ke 2N pangkat 2 tadi. Jadi udah tahu tiap kulit itu maksimal berapa elektron. Oke, demikian dari Bunda. Ditunggu ya setoran tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Juga ditunggu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.